Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Faradina dengan NIM 1921052 dengan jurusan Ilmu Pemerintahan Reguler 2. Jadi di sini saya menjelaskan dari mata kuliah sektor pelayanan publik. Yang pertama itu dari materi kelompok 1, yaitu strategi penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi dari pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi tujuan utama dan penyelenggaraan administrasi di Indonesia. Jadi penyelenggaraan publik sudah menjadi isu kebijakan saat ini yang semakin strategis, dan itu sudah semakin strategis dan sudah menjadi sebuah karena perbaikan pelayanan publik di Indonesia ini cenderung berjalan dengan tidak tepat, sedangkan implikasinya sebagaimana saat ini sudah diketahui sangat luas karena sudah menyentuh kepada masyarakat dan pelayanannya. Dalam bidang ekonomi, kemudian dalam bidang ekonomi, buruknya pelayanan. Jadi dalam bidang ekonomi itu buruknya pelayanan publik akan berimplikasi pada penurunan investasi. Ya, jadi pada penurunan investasi itu akan yang dapat berakibat terhadap pemutusan hubungan kerja terhadap industri-industri dan itu terhadap lapangan kerja buruk. Jadi implikasinya itu semua akan berakibat kepada hubungan kerja dan industri dan lapangan kerja baru yang akan berpengaruh kepada meningkatnya angka pengangguran. Jadi semua secara strategis akan menyebabkan sebuah angka pengangguran. Jadi akibatnya itu lebih lanjut dari masalah ini sudah timbulnya kerawanan sosial. Jadi ada kerawanan sosial yang terjadi. Kemudian lanjut dari materi kelompok 2, yaitu dimensi kualitas dan standar penyelenggaraan publik. Jadi kelompok 2 yaitu dimensi kualitas dan standar pelayanan publik. Jadi pelayanan publik merupakan satu di antara 3 fungsi aparatur sipil negara atau ASN. Oleh sebab itu, pelayanan publik menjadi sebuah tolak ukur yang paling nyata oleh masyarakat, karena berhubungan langsung kepada mereka. Nah, kemudian dalam hal itu tuntutan agar pelayanan publik semakin prima juga semakin kuat. Jadi adanya tuntutan dari aparatur pelayanan publik itu membuatnya semakin kuat. Jadi definisi dari perihal pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah telah dijelaskan dalam keputusan Menpan nomor 63 tahun 2003. Terus dalam aturan itu juga memuat perihal prinsip. Jadi prinsip-prinsip dalam pelayanan publik untuk lebih memudahkan pelayanan publik. Dan untuk lebih memudahkan penyusunan merangkum sebagaimana yang terdapat dalam pedoman Latsgar golongan 3. Yang pertama itu kesederhanaan, yang kedua itu kejelasan, yang ketiga kepastian waktu, dan keempat akurasi, yang kelima itu keamanan, terus tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudian akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, kenyamanan, dan yang terakhir itu adalah sebuah kenyamanan. Jadi kita lanjut ke
materi kelompok 3. Dari materi kelompok 3 itu yang dengan tema rancangan kualitas penyelenggaraan pelayanan sektor publik. Jadi kualitas pelayanan publik adalah bentuk totalitas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara secara maksimal sesuai dengan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan dapat menyediakan produk atau jasa kemudian itu menjadi dasar kesesuaian dalam rangka mematuhi kepuasan, kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Jadi kemudian di sini dijelaskan adapun beberapa kualitas pelayanan publik. Jadi dijelaskan juga beberapa kualitas dalam pelayanan publik. Yang pertama bukti langsung. Jadi bukti langsung di sini kualitas pelayanan berupa pelayanannya itu berupa sarana fisik perkantoran dan kompensasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu kehandalan. Jadi ada kemampuan untuk menyediakan sebuah pelayanan. Jadi ada kemampuan tersendiri dalam melakukan sebuah pelayanan. Yang ketiga responsif. Jadi daya tanggap. Jadi ada daya tanggap tersendiri yang dilakukan oleh dari tiap-tiap pelayanan tersebut. Misalnya bergerak cepat dan tanggap terhadap keinginan konsumen. Yang keempat itu jaminan. Jadi ada jaminan dan kemampuan dan jadi ada jaminan dan keramahan serta dan sopan santun dalam melayani masyarakat itu sendiri. Yang kelima ada sikap empati. Jadi di sini sikap tegas, tulus dan penuh perhatian terhadap konsumen, tetapi juga mereka juga harus berempati terhadap masyarakat itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke kelompok 4 dengan tema kualitas kinerja pelayanan publik. Jadi dari kualitas pelayanan publik di sini saya menjelaskan dari segi pelayanan dapat didefinisikan sebagai bentuk jasa pelayanan dan bentuk barang publik maupun yang ada pada prinsipnya itu menjadi sebuah tanggung jawab dan dilakukan oleh instansi pemerintah pusat. Yang kedua itu ada faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya pelayanan publik dengan baik, yaitu yang pertama masalah struktural. Jadi masalah struktural birokrasi itu menyangkut pengangguran untuk pelayanan publik. Itu menyangkut penganggaran, bukan pengangguran, maaf, tapi penganggaran untuk pelayanan publik. Dan yang kedua itu yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah kendala kultural. Jadi ada kendala kultural di dalam birokrasi, yaitu selain itu ada pula faktor dari perilaku aparat yang tidak mencerminkan perilaku melayani. Itu jadi ada aparatur tidak mencerminkan bersikap perilaku melayani dan sebaliknya cenderung menunjukkan perilaku yang dilayani. Kemudian dari materi kelompok 5 dengan tema mengelola pelayanan publik dan struktur privat. Jadi di sini materinya itu pelayanan publik adalah pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada masyarakat dan dapat mewujudkan kesejahteraan sosial nantinya itu dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat, dan itu mestinya
Kemudian pelayanan stakeholder tertentu dan swasta juga merupakan pelayanan birokrasi dan hanya itu hanya tertuju pada stakeholder tertentu dan bersifat tidak transparan, ya, itu tidak transparan. Karena mereka itu tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat, kemudian melainkan hanya pada pelayanan pelanggan jasa, ya, hanya pelanggan jasa, dan itu tidak beberapa karakteristik pembeda yang masing-masing punya perangkat yang penting dari sektor pelayanan. Kemudian dari materi kelompok 6 dengan tema barang dan jasa. Jadi di sini dapat disimpulkan dari materi barang dan jasa, yaitu jadi barang adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang berwujud dapat dilihat, diraba dan juga diraba. Kemudian barang dan jasa juga itu adalah sebuah kegiatan ekonomi dengan hasil keluaran yang tidak berwujud, dan itu tidak berwujud kepada yang ditawarkan dari penyedia yakni perusahaan kepada pengguna jasa atau konsumen. Kemudian barang dan jasa juga tidak berwujud bisa disimpan. Itu tidak dapat disimpan, diproduksi lebih dulu baru dikonsumsi oleh produk bersamaan waktunya dengan konsumen pelayanan kembali, dan itu dapat dilakukan dan tidak dapat dijual kembali pada produk mudah distandarisasikan dan sulit distandarisasikan dengan konsumen rendah, komunikasi dengan konsumen tingkatan bersifat objektif, jadi kualitas itu bersifat subjektif, banyak menggunakan proses mesin. Jadi di sini barang dan jasa banyak menggunakan proses mesin, banyak menggunakan proses manusia juga. Kemudian lanjut di kelompok 7. Dari materi kelompok 7 itu dengan tema peran birokrasi dalam pelayanan publik. Jadi birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan pembagian kerja dan interaksi yang dapat pada sebuah lembaga yang penting untuk melayangkan tugas-tugas agar lebih teratur, terarah, seperti contohnya pada pemerintah, rumah sakit, sekolah, militer, dan birokrasi birokrasi militer dan lain-lain. Kemudian birokrasi dimaksudkan sebagaimana suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam aparatur untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan dan oleh banyak orang. Jadi karena itu birokrasi harus bisa dipahami melalui peran dan kemampuannya menunjang pelaksanaan sistem pemerintahan. Itulah dari saya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.